Iya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 18 Agustus pukul 20:33. Gua mau membahas saham Astra tapi spesifik membahas penjualan mobil hingga tahun 2024 bulan Juli. Ya, jadi waktu Astra ke sini nih, ya, waktu Astra ke sini sahamnya itu banyak berita miring mengenai masa depan Astra Internasional dalam hal atau dalam segmen penjualan mobilnya. Masuknya BYD itu katanya bisa menggerus pasar dari Astra itu sendiri yang biasanya lebih dari 55% dalam 1 tahun. Bahkan dalam per bulan juga bisa di atas 55%. Nah, sekarang kita lihat datanya, guys. Dan gini aja lah, kita langsung lihat datanya ya. Ini kan Astra nih ya. Kelihatan guys ya. Astra yang di dalamnya ada Toyota, ada Lexus, ada Daihatsu, ada Isuzu, ada UD Truck sama Peugeot ya. Nah, ini total penjualan Astra itu sampai tahun 2024 bulan Juli itu adalah 275.000 unit. Total penjualan di domestik itu 484 unit. Kelihatan nih guys di sini ya. Kelihatan gak nih? Nah, ini nih. Ya, agak di bawah lah pokoknya lah. 484.000 unit. Alhasil pangsa pasar Astra sampai bulan Juli itu 57%. Nah, sekarang kita lihat guys, BYD itu memang sudah melakukan penjualan di bulan Juni. Itu sebanyak 1.596. Nah, ini guys ya, BYD. Nih. Tapi sebenarnya kalau dilihat pangsa pasar Astra itu bukannya turun malah naik. Tadinya 54%, 58%, 54%, 55% di bulan April. Kemudian 58%, lah kok malah naik nih nyentuh angka 59% bahkan 60% ya guys di bulan Juni. Bulan Juli pun pangsa pasarnya masih 59%. Alhasil pangsa pasar Astra secara keseluruhan dari Januari ya dari Januari ini sampai Juli 2024 pangsa pasar ASII masih di angka 57%. Nah, berarti belum terbukti nih guys. Nih kesimpulannya nih ya, kesimpulan. Kesimpulan berarti belum terbukti nih masuknya BYD menggerus pangsa pasar Astra Internasional. Ya, jadi ini kesimpulannya ya, kesimpulannya belum terbukti bahwa masuknya BYD menggerus pangsa pasar Astra Internasional. Tapi masuknya BYD memang betul menggerus pangsa pasar merek lain, guys. Contohnya ya, guys, contohnya nih ya, Honda. Honda itu di bulan Januari penjualannya mencapai 8.400 unit, ya. 8.400 unit. Biasanya Honda itu bisa loh mencatatkan penjualan lebih dari 10% per bulan. Dia waktu bulan Januari itu 8.400 unit. Total penjualan domestik adalah 69.758 unit. Berarti pangsa pasar Honda waktu bulan Januari 2024 itu ada di angka 12%. Sama nih hitung-hitungan kasar aja nih. Bulan Februari itu 9.000 unit. Domestiknya 70.000 unit. Berarti pangsa pasarnya lebih dong dari 10%. Kemudian bulan Maret 10.000 unit. Ya, 10.000 unit. Total penjualan domestik 74.000 unit. Berarti lebih besar lagi. Coba ya guys ya. 10.000 unit 10.572 berbanding dengan 74.780. Nah, malah jadi 14%. Itu waktu di bulan Maret. Ya, waktu di bulan Maret. Kemudian waktu di bulan April ini mulai turun nih. Nah, ini masih tinggi nih Honda nih. Ini gue ambil salah satu contoh merek lainnya. Tadi kan gue bilang menggerus contoh merek lain. Nah, ini Honda contohnya. Ini mulai turun nih, 4.611 ya. Penjualan domestiknya adalah 48.762. Itu 9%. Nah, cuman setelah masuknya BYD, contoh di bulan Juli nih guys ya, Honda nih ya, penjualan dia tuh 6.400, 6.249.
berbanding dengan penjualan domestik itu 74.160. Nah, di bulan Juli tahun 2024, pangsa pasar Honda itu cuma 8%. Ini bisa jadi guys ya. Kalau mungkin lu ada yang kerja di Honda guys. Salesnya mungkin lagi di briefing nih sama atasan-atasannya nih. Ya, atau ya di bagian Honda itu sendiri lagi ini kenapa pangsa pasarnya justru turun, dan itu juga terjadi guys ya di merek-merek lain. Nah, bahkan penjualan penjualan Wuling sendiri guys ya. Penjualan Wuling itu juga turun, kemudian penjualan yang terlihat sih Honda sih guys. Penjualan Wuling itu biasanya 2.000 per unit. 2.000 dalam ini paksa. Coba kita Wuling ya, coba kita hitung ya. 2.177. Pangsa pasarnya Wuling itu domestiknya 69.000. Itu bisa sampai 3%-an penjualan Wuling. Sekarang dengan masuknya BYD 1.526 berbanding 74.160. Jadi 2%. Jadi waktu di bulan Januari penjualan pangsa pasar Wuling itu bisa 3% guys. Bisa 3%. Ternyata waktu di bulan Juli jadi 2%. Ya menurun. Kalau dihitungnya dari bulan Januari ya guys ya. Bukannya bertumbuh malah menurun, berbeda dengan Astra. Jadi bisa disimpulkan ya. Jadi sampai saat ini ya guys, sementara ini kesimpulannya berarti kesimpulan pertama ini nih guys nih, kesimpulan pertama. Berarti belum terbukti masuknya BYD menggerus pangsa pasar Astra Internasional. Tapi kesimpulan kedua nih, kesimpulan kedua terbukti ya masuknya BYD menggerus pangsa pasar selain Astra Internasional. Nah, ini guys. Itu guys. Jadi kesimpulan dua nih yang sementara ini terbukti. Cuman kedepannya kita belum tahu nih karena BYD juga angkanya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan udah kayak V-Line aja ya. Padahal masuknya BYD itu sebenarnya juga bagian dari ya persaingan gitu loh, bagus-bagus aja. Jadi masyarakat Indonesia banyak pilihan kan. Cuman maksudnya gini, kenaikannya lumayan loh guys. Ya, 1.596 ya. Pangsa pasarnya BYD ini sekarang ada di angka 2% tuh. Dia langsung dapat pangsa pasar 2% tuh. BYD bulan Juni 2024 punya pangsa pasar 2,1%. Nah itu guys. Bulan Julinya nih guys, dia jual 1.925 unit ya kan. Berbanding dengan total penjualan domestik itu 74.160. Nah, bulan Juli, nah ini guys. Nah, bulan Juli 2024 BYD punya pangsa pasar 2,5%. Nah, baik dari sisi penjualan ya dan dari sisi pangsa pasar sementara ini guys ya. Sementara ini BYD itu mulai menunjukkan taring gitu guys. Jadi bukan tidak mungkin, bahkan dia udah ngalahin Wuling loh guys. Bukan tidak mungkin, ya dia akan terus meningkat. Jadi sementara ini yang sikut-sikutan di bawahnya Astra guys. Selain Astra, Astranya sih lempeng aja dia malah naik. Makanya mungkin itulah yang menjelaskan kenapa sahamnya saat ini pun naik. Adanya optimisme dari investor. Toh Astra juga nggak diem aja kan, dia buat mobil listrik tuh Toyota Bizax ya, BZ4X, sama ada Lexus juga sebenarnya, Lexus RZ kalau gue nggak salah. Cuman yang Lexus itu harganya 2 miliar, yang Toyota Bizax itu BZ4X itu harganya 1,2 M kalau gue nggak salah. Ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan BYD Seal ya, yang tampangnya keren gitu ya, gue ngeliatnya tampangnya keren sih emang BYD Seal. Harganya kan cuma 700-800. Nah, itu untuk sementara ini masuknya BYD belum terbukti, cuman nggak tahu ya dalam beberapa bulan ke depan ya. Kita lihat aja perkembangannya, dan melihat perkembangan itu lumayan seru guys. Jadi untuk sementara ini belum terbukti, dan Astra Internasional untuk sementara ini masih kuat, masih belum goyang, masih tahan badai. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys. Ini bukan ajakan jual beli. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.